Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 bisa mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Rasionalitas dalam Ekonomi. Baiklah, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, ada baiknya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahmadana, selaku moderator dan sekaligus pemateri keempat, Weni Amalia Maharani selaku pemateri pertama, Yuris Uswatun Hasanah selaku pemateri kedua, Uswatun Hasanah sebagai pemateri ketiga. Baiklah, saya akan mempersilahkan kepada teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian rasionalitas. Rasionalitas menggunakan kata dasar rasional. Rasional atau rasional adalah lawan dari irasional. Secara bahasa diartikan seperti ungkapan rational human beings, yaitu manusia yang dapat berpikir. Rational behavior yaitu perilaku yang masuk akal. Ia juga mengandung makna measurable in mathematical units, yaitu dapat diukur dengan satuan angka. Agreeable to reason, yaitu dapat disetujui dengan pertimbangan akal budi atau alasan. Pertaining to are acting in conformity to reason, yaitu bersinggungan atau bertindak sesuai dengan akal budi. Makna tersebut dapat diambil intinya bahwa rasional mengandung pengertian tentang keputusan dan tindakan yang didasari atas pertimbangan akal budi. Rasionalitas atau rationality adalah istilah yang berkaitan dengan gagasan akal yang berkonotasi pada proses berpikir dalam memberikan laporan atau keterangan. Rasionalitas mengarah pada dua dimensi, yaitu keyakinan dan tindakan yang menurut pelakunya sebagai rasional atau rasional sendiri digerakkan oleh akal budi. Proses rasionalitas disebut dengan rationalization atau rasionalisasi, yang mengandung makna to find motives for conduct which are plausible, yaitu pencarian motif tindakan yang masuk akal. Terkadang rasionalitas juga diartikan memiliki informasi yang lengkap dan detail tentang situasi tertentu, karena tujuan tidak terlalu penting kaitannya dengan definisi rasionalitas yang hanya menuntut konsistensi logis dalam membuat pilihan. Oleh karena itu, rasionalitas merupakan prinsip sentral dalam artificial intelligence, di mana agen rasional secara khusus didefinisikan sebagai agen yang selalu memilih perilaku yang memaksimisasi apa yang diharapkan dan memaksimisasi informasi yang dimiliki. Tipe-tipe rasionalitas. Tipe-tipe rasionalitas ada dua. Yang pertama, rasionalitas kepentingan pribadi atau self-interest rationality. Menurut Edgar Ward, prinsip pertama dalam ilmu ekonomi merupakan setiap perilaku seekonomi hanya digerakkan oleh kepentingan pribadi atau self-interest seorang individu. Namun, salah satu hal yang ingin dicapai oleh teori kepuasan modern saat ini upaya pembebasan ilmu ekonomi dari prinsip pertama yang meragukan dan tidak jelas ini. Pengertian kepentingan pribadi yang diasumsikan di sini ialah setiap individu akan selalu berupaya mengejar berbagai tujuan dalam hidup ini, tidak hanya memperbanyak secara moneter. Terus, yang kedua, rasionalitas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai saat ini, atau present aim rationality. Teori kepuasan modern yang aksiomatis tidak berasumsi bahwa manusia selalu bersikap mementingkan dirinya sendiri. Teori ini berasumsi bahwa manusia menyesuaikan preferensinya sepanjang waktu dengan jumlah prinsip. Secara jelasnya dikatakan bahwa preferensi yang diambil haruslah konsisten.
Itulah yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada pemateri yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membawakan materi tentang prinsip-prinsip rasionalitas ekonomi. Prinsip-prinsip rasionalitas ekonomi ada 4, yaitu kelengkapan. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap individu selalu dapat menentukan keadaan mana yang lebih disukai di antara kedua keadaan. Bila A dan B merupakan dua keadaan yang berbeda, maka individu selalu dapat menemukan secara tepat satu di antara kemungkinan berikut. Jika A lebih disukai daripada B, B lebih disukai daripada A dan B sama-sama disukai. A dan B sama-sama tidak disukai. Kemudian prinsip yang kedua, yaitu transitivitas. Prinsip ini menerangkan mengenai konsistensi seorang dalam menentukan dan memutuskan pilihannya bila dihadapkan oleh beberapa alternatif pilihan produk, di mana jika seseorang individu menyatakan bahwa produk A lebih disukai daripada produk B dan produk B lebih disukai daripada produk C, maka ia pasti akan menyatakan bahwa produk A lebih disukai daripada produk C. Prinsip ini sebenarnya untuk memastikan adanya konsistensi internal di dalam diri individu dalam hal pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap alternatif pilihan seorang individu akan selalu konsisten dalam memutuskan preferensinya atas suatu produk. Kemudian prinsip yang ketiga, kesinambungan. Prinsip ini menjelaskan bahwa jika seorang individu mengatakan produk A lebih disukai daripada produk B, maka setiap keadaan yang mendekati produk A pasti juga akan lebih disukai lebih daripada produk B. Sebagai contoh di mana seorang individu lebih menyukai mobil dengan merek Honda daripada merek Suzuki, maka setiap tipe model dari mobil merek Honda apapun akan jauh lebih disukai daripada tipe model apapun dari model merek Suzuki. Kemudian tipe yang keempat, lebih banyak selalu lebih baik. Prinsip ini menjelaskan bahwa jumlah kepuasan akan meningkat jika individu konsumsi lebih banyak daripada atau produk tersebut. Hal ini bisa dijelaskan dengan kurva kepuasan konsumsi. Dalam ilmu ekonomi, hal ini dikenal dengan kurva indiferen. Yang semakin meningkat akan memberikan kepuasan yang lebih baik, sehingga konsumen cenderung akan selalu menambah konsumsinya demi kepuasan yang akan didapat. Meskipun dalam meningkat, kurva indiferen ini akan dibatasi oleh keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu asumsi rasionalitas ekonomi. Asumsi rasionalitas adalah anggapan bahwa manusia berperilaku secara rasional atau masuk akal dan tidak secara sengaja membuat keputusan yang akan menjadikan mereka menjadi lebih buruk. Perilaku rasional mempunyai dua makna, yaitu dalam makna metode, perilaku rasional berarti action selected on the basis of research rather than out habit, prejudice, or our emotion, atau tindakan yang dipilih berdasarkan pikiran yang beralasan, bukan berdasarkan kebiasaan, prasangka, atau emosi. Yang kedua, dalam makna hasil, perilaku rasional berarti action that actually succeeds in achieving desired goals, atau tindakan yang benar-benar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Asumsi rasionalitas tentang preferensi. Yang pertama, kemonoton yang kuat atau strong monotonicity, bahwa lebih banyak berarti lebih baik. Biasanya kita memerlukan asumsi sekuat ini. Asumsi ini dapat diganti dengan yang lebih lemah, yakni local nunciation. Local nunciation atau asumsi ini menyatakan bahwa seseorang dapat selalu berbuat baik sekecil apapun, bahkan bila ia hanya menikmati sedikit perubahan saja dalam keranjang konsumsinya.
Dan yang terakhir, konvektivitas ketat atau strict convexity. Asumsi ini menyatakan bahwa seorang lebih menyukai yang rata-rata daripada yang ekstrim. Tapi selain daripada makna ini, asumsi ini memiliki muatan ekonomis. Sekian dari saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Yang kelima adalah perspektif Islam tentang asumsi rasionalitas ekonomi. Asumsi rasionalitas dalam ekonomi mikro-Islam lebih dominan pada perspektif konsumen. Sifat konsumen menjadi perhatian, sebab bahaya buruknya jika konsumen boros mendahulukan prestis dan rakus. Hal-hal seperti ini ditekankan dan dilarang dalam agama Islam, sebab hidup boros dapat mendekatkan seseorang pada kemubaziran. Orang-orang demikian merupakan orang yang termasuk menjadi saudara setan atau pengikut setan. Islam menggarisbawahi sifat-sifat manusia yang seperti ini. Aspek kondisi rasionalitas dalam ekonomi mikro-Islam lebih mengutamakan dimensi konsumen daripada pandangan ekonomi mikro konvensional, yang dimensinya adalah produsen. Perspektif dimensi asumsi rasionalitas dalam Islam ada dua, yaitu yang pertama, asumsi rasionalitas dalam perluasan konsep. Islam merumuskan sisi asumsi rasionalitas ini ke dalam 4 perluasan konsep, yaitu yang pertama adalah maslahah, yang kedua adalah kemubaziran, ketiga adalah meminimalisir resiko, dan yang terakhir adalah masalah ketidakpastian. Yang kedua adalah asumsi rasionalitas perluasan spektrum utilitas. Asumsi rasionalitas pada sisi ini memiliki 3 perlakuan kaidah, yaitu perlakuan kaidah longgar, perlakuan kaidah horizon waktu, dan perlakuan kaidah komoditas. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi tanya jawab kami buka via WhatsApp group. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.